warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Syarifah Aini dengan NIM 22011200 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Syara Oleta Nabila NIM 22011399. Perkenalkan nama saya Azira Lesti Oktavia dengan NIM 22011138. Perkenalkan nama saya Fadiah Ciryani dengan NIM 22011031. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan video edukasi kepada teman-teman semua dengan tema skizofrenia paranoid. Video ini kami buat dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah proses dan fungsi mental. Selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Sebelum kita masuk ke penjelasan apa itu skizofrenia, maka dari itu, mari kita saksikan video berikut ini. My name is Ali Burke, and I live with paranoid schizophrenia. The mornings are hard, especially during the week. I mean, it's hard for anyone to get up at 4 o'clock in the morning. Me having to take antipsychotic medication, it's really hard to get up. I set like 5 alarms in the morning. And sometimes I still can't get up, and my dad will come in and be like, "Don't you have to go to work?" I am 32 years old, and I live with my dad. Paranoid schizophrenia is a brain disorder which can cause a multitude of symptoms. The way that it manifests with me is paranoia. I am afraid of being poisoned, so I have some concerns with, anyone like standing directly behind me, being too close to me, and also leaving my drink down where I can't see it. So that is an everyday thing for me, even with It is Wednesday, April 24th at about 4:30 a.m. I just took 3 medications, Buspar, bupropion, and duloxetine. when I have an episode of hallucinations, I will hear these very loud voices very close to my ear. It's almost like a whisper, but it's loud. If I had to describe it, it was like if a shadow could yell. Feeling a little deflated, really stressed out, and stress really exacerbates the symptoms of schizophrenia. I have some concerns with anyone standing directly behind me. I have also seen these shadows on the walls that come along with the voices, like a monster clawing across the wall. Setelah menyaksikan penjelasan video tadi, justru saudara-saudara bertanya-tanya kan, sebenarnya apa sih itu skizofrenia? Apakah skizofrenia itu bisa disembuhkan? Apakah itu termasuk penyakit yang berbahaya? Nah, marilah kita simak berikut penjelasannya. Secara umum, skizofrenia ini berasal dari bahasa Yunani. Skizen yang artinya terpecah, sedangkan frenia yang artinya jiwa. Skizofrenia ini termasuk gejala gangguan fungsi otak, di mana penderitanya ini mengalami gejala kognitif, emosional, perilaku, serta kesulitan mengendalikan diri. Tadi kita telah mengetahui skizofrenia secara umum. Sekarang, berdasarkan video yang telah kita tonton sebelumnya, bahwa penderita mengalami penyakit skizofrenia jenis paranoid. Apa sih itu skizofrenia paranoid? Skizofrenia paranoid ini adalah skizofrenia yang paling umum terjadi di kalangan masyarakat, di mana penderitanya ini mengalami halusinasi, delusi, serta gangguan-gangguan persepsi. Umumnya, pengidap skizofrenia paranoid ini merasa bahwa dirinya itu lebih kuat, lebih hebat, dan dia itu bisa menaklukkan musuh-musuh yang ada di fantasi atau yang ada di hayalannya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu skizofrenia secara umum dan apa itu skizofrenia paranoid. Sekarang kita akan masuk ke gejala skizofrenia paranoid. Apabila saudara-saudara merasakan gejala-gejalanya, maka kami sarankan pergilah ke psikolog atau psikiater terdekat. Janganlah menganggap remeh penyakit ini, karena ini adalah salah satu penyakit yang harus diperhatikan. Penjelasan gejala-gejalanya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada dua gejala skizofrenia paranoid. Selanjutnya itu ada dampak positif. Yang pertama yaitu efek tumpul, di mana berkurangnya respon emosional seperti terlihat pada wajah, perasaan, dan lainnya. Selanjutnya ada penarikan emosional, di mana kurangnya keterlibatan dalam aktivitas kehidupan sosialnya. Selanjutnya ada kemiskinan report, di mana berkurangnya respon terhadap sosial. Selanjutnya ada penarikan diri dan hubungan dari lingkungan sosial, yang ini dimana tidak maunya bergaul terhadap lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada kesulitan dalam proses pemikiran abstrak. Ini kayak respon konkret yang diberikan tidak sesuai dengan pemikiran. Selanjutnya berkurangnya spontanitas atau alur percakapan, di mana ini berkurangnya kelancaran percakapan dalam sosialnya. Selanjutnya yaitu ada pemikiran stereotipik, di mana kekakuan yang terjadi dalam proses interaksinya. Yaitu gejala positif, ada waham, yaitu keyakinan yang tidak mempunyai dasar atau aneh. Yang kedua, kekacauan proses pikir. Ini ditandai oleh putusnya tahapan penyampaian maksud dan ketidaklogisan dalam proses berpikir. Selanjutnya, halusinasi, yaitu laporan secara verbal atau perilaku yang menunjukkan persepsi yang tidak dirangsang oleh stimuli. Dan ada gaduh, yaitu hiperaktivitas yang ditampilkan dalam bentuk percepatan perilaku motorik atau labilitas perasaan mood yang berlebihan. Selanjutnya ada waham kebesaran, yaitu pendapat tentang diri sendiri yang berlebihan dan keyakinan tentang superioritas yang tidak realistik. Selanjutnya ada waham curiga, yaitu ide-ide yang tidak realistik atau berlebihan yang tercermin dalam sikap berjaga-jaga. Dan ada permusuhan, yaitu ekspresi verbal dan non-verbal tentang kemarahan dan kebencian. Selanjutnya, kita akan masuk kepada faktor penyebab terjadinya skizofrenia. Skizofrenia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu. Faktor internal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor yang sangat penting dalam terjadinya kasus skizofrenia, di mana keturunan dari pengidap skizofrenia memiliki risiko 10 kali lebih tinggi untuk terkena penyakit serupa. Dan risiko tersebut akan bertambah menjadi 40% ketika kedua orang tuanya mengidap skizofrenia. Yang kedua, ada faktor zat kimia di dalam otak. Ketidakseimbangan antara kadar dopamin dan serotonin dapat menjadi salah satu penyebab dan meningkatkan risiko terjadinya skizofrenia. Kedua zat kimia tersebut berfungsi sebagai pengantar sinyal antara sel-sel otak sebagai bagian dari neurotransmitter. Selain itu, penderita skizofrenia memiliki struktur dan fungsi otak yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki gangguan mental. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Faktor eksternal di sini adalah faktor lingkungan, di mana tekanan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat dan keluarga, rasa bermusuhan di dalam lingkungan, tekanan, stres dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya skizofrenia. Upaya pencegahan dan penanganan skizofrenia. Yang pertama, pola hidup sehat. Yang kedua, melakukan kelola stres. Yang ketiga, melakukan relasi pikiran. Yang keempat, tidak melakukan obat-obat terlarang. Yang kelima, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Penanganan skizofrenia paranoid. Yang pertama, mengonsumsi obat psikotik bisa mengurangi gejala halusinasi yang diberikan dengan resep dokter. Yang kedua, apabila pasien tidak bisa dicegah atau disembuhkan, maka akan dirujuk ke rumah sakit jiwa yang ditangani oleh psikiater. Demikian video edukasi kami ini. Semoga video kami bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Buat positif, kesehatan bukan tentang apa yang kamu makan, tetapi kesehatan
kan juga berarti tentang apa yang kamu rasakan, tentang apa yang kamu pikirkan. Dan jangan lupa mengutamakan kesehatan mental. Demikian video ini kami buat. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.